dengan NIM 235520211010 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Raden Ahmad Malang angkatan 2023. Di video kali ini saya akan mencoba praktikum jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana saya akan mencoba membangun simulasi jaringan, menganalisis manajemen jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi pertama-tama di sini saya sudah membuka Packet Tracer, saya sudah mendownloadnya dan membuka. Lalu saya sudah membuat simulasi-simulasi jaringan sesuai dengan tugas-tugas yang telah diberikan. Namun sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Cisco Packet Tracer. Jadi Cisco Packet Tracer ini adalah aplikasi simulator jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan Cisco. Pada aplikasi Cisco Packet Tracer ini terdapat alat-alat jaringan Cisco yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran, penelitian, dan juga pelatihan tentang simulasi jaringan komputer. Dengan aplikasi ini, kita dapat melihat, memahami, dan melakukan simulasi secara virtual. Bagaimana sih komputer satu dengan yang lain itu dapat berhubungan melalui jaringan yang berbeda-beda. Jadi itu penjelasan singkat tentang aplikasi Cisco Packet Tracer. Saya lanjutkan. Di sini saya sudah memiliki simulasi jaringan sesuai dengan soal yang telah diberikan. Soal yang pertama ada, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Pertama-tama di sini saya sudah membuat 4 buah komputer dan 1 switch. Di sini saya sudah memiliki 4 buah komputer, PC 1, PC 2, PC sampai dengan 4 PC, dan disambungkan ke 1 switch di sini. Lalu hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Di sini semua perangkat saya sudah saya hubungkan menggunakan kabel dengan cara kabel di sini kita ketikkan, di sini kita sambungkan ke switch. Begitupun dengan kabel-kabel yang lain. Lalu kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Untuk bisa melakukan ping antar komputer, kita harus melakukan settingan IP pada setiap komputernya. Di sini saya sudah menyeting IP-nya. PC 1 saya setting dengan IP 1.4. Ada juga PC 3 saya setting dengan IP 192.168.1.3 dan juga subnet masknya 255.255.255.0. Di PC 2 juga saya kasih IP berurutan supaya tidak membingungkan saya untuk menghafal IP-nya. Lalu setelah dikasih IP yang satu kelas atau satu segmen, kita bisa melakukan ping. Melakukan ping ini ada 2 cara. Yang pertama dengan cara kita kirimkan surat. Ini dengan cara simpelnya kita kirimkan surat dari PC 1 ke PC yang lain. Di sini muncul statusnya successful. Apabila IP-nya tidak satu segmen, misalkan di PC yang ini saya beri IP 192.168.2.1 dan di sini 1.1, maka di sini statusnya akan violet karena tidak satu kelas atau satu segmen. Nah, soal nomor 1 sudah terselesaikan. Kita bisa juga ping dari command prompt dengan cara
ping 192.168.1.4 misalkan ping ke komputer yang lain. Nah, hasilnya replay from atau panggilannya bisa memanggil PC yang lain, bisa berhubungan dengan PC yang lain. Itu. Nah, soal nomor 1 sudah terselesaikan. Dilanjutkan dengan tugas nomor 2, di mana tugas nomor 2 ini adalah buatlah satu server HTTP. Buatlah satu server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Di sini saya sudah membuat server HTTP-nya yang terhubung ke Swiss dan juga terhubung ke 4 komputer. Lalu pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP. Di sini keempat PC-nya saya berikan IP sama seperti PC sama seperti di IP soal nomor 2 1.1 dan juga subnet masknya. PC 2 juga saya berikan IP 1.2 dan juga subnet masknya. IP PC 3 juga saya berikan IP 1.3 dan juga subnet mask. Begitu juga dengan PC 4. Saya berikan IP 1.4. Di soalnya pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, berarti di sini tugasnya adalah hanya ketambahan server HTTP. Sama seperti soal nomor 1, hanya saja ketambahan server HTTP. Nah, di server HTTP ini kita setting pertama-tama, kita setting IP-nya dulu. Kita setting IP-nya yang satu segmen dengan PC-nya, satu kelas dengan PC-nya, yaitu saya kasihkan di sini 1.10. Saya kasihkan 1.10, subnet masknya juga sama. Lalu kita masuk ke HTTP di menu service, kita masuk ke HTTP. Jangan lupa HTTP-nya di-on-kan. HTTP-nya di-on-kan, lalu di indeks HTML bisa kita edit, bisa tidak. Di sini paket tracernya saya ganti dengan assalamualaikum. Setelah itu kita oke, kita save. Lalu caranya untuk mengetahui keempat komputer ini, keempat PC ini bisa mengakses layanan HTTP, kita bisa kirim surat sama seperti di soal nomor 1 tadi, hasilnya successful, atau bisa di menu web browser di PC. Pada menu web browser kita ketikkan IP HTTP-nya 192.168.1.10. Nah, di sini akan muncul HTTP yang sudah kita setting tadi. Assalamualaikum, welcome. Nanti bisa diganti di menu server HTTP di index.html tadi. Kita coba di PC yang lain. Kita masuk di web browser. Kita ketikkan IP servernya. Oke, nah bisa juga di PC 3 kita cek semua. Di sini 92.168. Bisa juga. Terakhir di PC 4 harusnya juga bisa.
sudah bisa. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya keempat PC ini bisa mengakses server HTTP karena di sini tadi server HTTP-nya sudah di setting IP yang sesuai dengan keempat PC. Selanjutnya untuk nomor 3 di sini ada soal buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Jadi hampir mirip dengan soal yang sebelumnya, cuma di sini ketambahan server DNS. Kesimpulannya, keempat PC ini harus bisa mengakses layanan server HTTP tetapi melalui server DNS. Jadi pertama-tama di sini IP PC dan juga server HTTP-nya sudah saya setting sama seperti yang di soal sebelumnya. Hanya saja ketambahan server DNS. Di sini pertama-tama saya akan menyeting server DNS-nya. DNS-nya saya beri IP 1.100, harus masih satu kelas atau satu segmen dengan PC-PC-nya. Saya beri IP 1.100 dan juga subnet mask-nya masih sama. Di server HTTP kita tambahkan untuk DNS servernya IP yang ada di DNS server tadi 1.100. Lalu di PC juga kita tambahkan DNS server 1.100. Jadi yang diisi IP address, subnet mask dan juga DNS server. Begitu juga di PC-PC yang lainnya kita tambahkan DNS servernya 1.100. Nah, supaya tahu keempat PC ini bisa akses web browsernya HTTP melalui DNS, kita bisa cek melalui surat, hasilnya successful, juga bisa melalui web browser seperti yang tadi. Kita ketikkan maaf, ada kesalahan di sini. Di DNS tadi ada perintah yang tertinggal. Harusnya di sini kita setting dulu DNS-nya. Nah, di sini sudah saya daftarkan DNS-nya www.webmilda.com dengan tipe Unicode dan juga IP-nya 192.168.1.5. 1.5 ini terdapat dari IP server HTTP-nya. Jadi di server HTTP ini IP-nya 1.5. Kita daftarkan di DNS servernya, kita daftarkan IP 1.5. Jadi nanti di web browsernya kita search-nya itu www.webmilda.com, bukan IP lagi karena kita sudah mengakses HTTP-nya melalui DNS server. Jadi kita buat DNS servernya adalah webmilda.com. Kita coba di PC-nya. Ketikkan www.webmilda.com. Nah, di sini sudah saya setting tadi di HTTP-nya, saya setting halo aku Milda. Kita coba di PC yang lain. Kita coba di PC yang lain.
ketikkan sama www.webmilda.com. Nah, di sini juga sudah muncul. Di PC yang lain di PC 3 juga bisa, yang terakhir di PC 4. PC 4 harusnya juga bisa. Kita bukan www.webmilda.com. Nah, di PC 4 juga bisa. Jadi kesimpulannya, keempat PC bisa mengakses server HTTP-nya tetapi melalui server DNS. Bedanya dari tugas nomor 2 tadi, kita ketambahan DNS server dan juga ketambahan settingan DNS servernya kita tambahkan di sini namanya www.webmilda.com. Seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 4 yang terakhir, di sini ada soalnya, buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Di sini saya sudah membuatkan struktur jaringan sama seperti di soal, ada dua jaringan. Yang pertama bagian atas ini ada satu server HTTP, satu PC, satu switch dan juga satu server DNS. Di bagian bawah ada satu server HTTP, satu PC dan juga satu switch. Nah, dimana di jalur atas saya berikan IP 192.168.20.0 dan juga di bawah saya berikan 192.168.10.0. Nah, pertama-tama di sini saya akan menyeting dulu di bagian router. Di bagian router ini saya berikan IP. Di jalur atas ini ada fast ethernet 0.0, di jalur bawah ini ada fast ethernet 0.01. Di sini di fast ethernet 0 saya berikan IP 20.1 dan juga subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa di sini di on-kan, dan juga di fast ethernet 01 saya berikan IP 10.1. Di bagian bawah saya berikan 10.1, di bagian atas saya berikan 20.1. Selanjutnya saya akan menyeting bagian atas. Pertama-tama saya setting di DNS dulu, saya berikan IP. DNS-nya saya berikan IP. Di sini IP DNS adalah 20.3 dan juga gateway. Gateway ini adalah jalan keluarnya, karena di jalan keluarnya di router, kita berpatokan di router. Untuk jalur atas saya berikan tadi 20.1. Jadi di sini gateway-nya atau jalan keluarnya 20.1 dan juga IP-nya saya berikan 20.3 karena di jalur atas itu memakai IP 20. Seperti itu. Jadi karena DNS-nya ikut di jalur atas, maka IP-nya saya berikan 20.3. Setelah itu kita setting server HTTP-nya disetting di IP saya berikan 20.4 karena 20.3 tadi sudah dibuat DNS, jadi di sini 20.4, gateway-nya 20.1 sama seperti DNS. Dan juga di IP di PC
saya berikan 20.2, subnet masknya 255, jalan keluarnya 20.1, dan juga ketambahan IP DNS server. IP DNS server tadi 20.3, jadi di sini saya ketikkan 20.3. Selanjutnya jangan lupa di server HTTP tadi itu di menu service HTTP-nya kita on-kan. Kalau sudah, kita lanjutkan di jaringan yang bawah. Yang bawah pertama-tama di menu server HTTP-nya kita setting IP. Kita setting IP. Di sini saya berikan 10.2 karena di jalur bawah itu IP-nya 10 titik. Di sini saya berikan 10.2 karena 10.1-nya udah dipakai di router tadi, fast ethernet 01. Dan juga subnet masknya default gateway-nya 10.1 di settingan router tadi 10.1. Lalu di PC juga kita kasih IP. Saya kasih IP 10.10, subnet mask 255, 255, 255.0, default gateway jalan keluarnya 10.1, DNS servernya 20.3, sama seperti di PC yang atas tadi, DNS servernya 20.3. Selanjutnya setelah itu, supaya PC 1 bisa terhubung di server HTTP jaringan yang bawah, dan juga PC bawah bisa mengakses HTTP yang atas, maka kita setting di DNS-nya. Karena di sini ada DNS, tujuannya DNS adalah supaya PC 1 bisa connect ke server yang atas melalui DNS, PC atas bisa connect ke server HTTP bawah melalui DNS server yang ada di sini. Maka di DNS server ini kita daftarkan HTTP atas dan juga HTTP bawah dengan cara di service DNS. Nah, di sini kita daftarkan PC yang atas www.ilkom.com dengan IP-nya IP yang atas, dan juga ilkom.com IP-nya yang bawah. Jangan lupa DNS-nya kita on-kan. Nah, setelah itu kita lihat lagi soalnya. Soalnya adalah yang pertama, ping dari komputer 1 ke komputer 2, pastikan PC 0 terhubung dengan PC 1. Kita coba melalui jalur ringkasnya menggunakan surat dari PC 0 ke PC 1. Hasilnya adalah violet. Kenapa violet? Kita coba pakai ping ke PC ini. PC ini tadi IP-nya adalah 10.10. Biasanya menggunakan surat tidak bisa, coba kita pakai command prompt. Ctrl ping, lalu 192.168.10.10. Nah, hasilnya adalah replay from. Artinya PC 1 bisa berkoneksi dengan PC yang bawah. Antar jaringan bisa berkoneksi. Coba kita ke PC yang ini. Coba dari PC bawah kita coba ping ke PC yang atas. Ping 192
16822. Mohon maaf, ini ada kesalahan. 192.168.22. Nah, hasilnya juga replay from, artinya bisa berkoneksi antar PC. Selanjutnya, buka web browser, diakses ilkom.com. Dari PC 1 pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Nah, selanjutnya antar PC bisa mengakses web browser di jaringan yang lainnya. Artinya di PC bawah harus bisa mengakses HTTP yang ada di jaringan atas melalui DNS servernya. Kita coba harusnya bisa, karena tadi sudah didaftarkan di DNS servernya. Kita coba bersama-sama di PC bawah. Kita coba web browsernya, kita buka. Kita ketikkan www.ilkom.com. Nah, www.ilkom.com di sini sudah muncul. Karena di HTTP-nya tadi sudah saya setting, saya ganti di menu service index.http-nya saya ganti dengan halo. Berarti PC bawah bisa mengakses server HTTP di jaringan atas melalui DNS. Kita coba di PC atas, apakah bisa kita mengakses web browser di HTTP bawah melalui DNS. Kita tunggu sebentar. Kita ketikkan di sini www.pandicom.com. Nah, di sini juga sudah bisa mengakses HTTP yang bawah. Jadi kesimpulannya, antar PC di kedua jaringan ini bisa terkoneksi, bisa berhubungan, dan juga PC yang lainnya PC 1 bisa terkoneksi kepada server HTTP-nya melalui DNS. Begitu juga dengan PC yang atas bisa mengakses server HTTP bawah melalui server DNS-nya. Di sini soal nomor 4 juga sudah terpecahkan. Cukup sekian video praktikum saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah jaringan komputer. Mohon maaf apabila ada salah-salah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.